Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Alamrisanya Sdilam, asal kampus Politeknik Negeri Padang, jurusan Teknik Elektro, Prodi D3 Elektronika. Nomor BP 1901041052. Dalam penjelasan kali ini saya akan menjelaskan tentang atau dalam hal dua aspek, yaitu yang pertama tentang nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi COVID-19, dan juga yang kedua yaitu kasus illegal lodging. Yaitu saya akan menjelaskan dari aspek pertama, yaitu nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi COVID-19 atau COVID-19. Pancasila dicetuskan pertama kali oleh pendiri bangsa Indonesia agar kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia memiliki fondasi yang kuat dalam menjalankan pemerintahannya. Artinya, dengan adanya Pancasila di tengah-tengah masyarakat atau di tengah-tengah negara kita, maka Indonesia akan memiliki dasar yang kuat atau fondasi yang utuh dalam hidup bernegara. Hal ini dilakukan agar bangsa kita tidak mudah dijajah lagi oleh bangsa lainnya di dunia. Dasar negara tersebut dibuat dengan beberapa simbol yang dilambangkan dengan burung Garuda, yang dimana terdapat padi dan kapas, rantai, bintang, pohon beringin, dan kepala banteng pada burung, yang kemudian kesemuanya menjadi lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Seperti yang kita ketahui bahwa Pancasila adalah dasar dari negara Indonesia. Tetapi apakah Anda benar-benar tahu pengertian dari Pancasila itu sendiri? Pancasila adalah suatu ideologi dan dasar dari negara Pancasila yang menjadi landasan dari segala keputusan yang dihasilkan oleh bangsa Indonesia, yang juga mencerminkan kepribadian dari bangsa Indonesia itu sendiri. Secara etimologi, kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta India pada kasta Brahmana, yang dimana arti kata panca adalah 5 dan arti kata sila adalah dasar. Sehingga pengertian kata Pancasila secara harfiah adalah 5 dasar, yang kemudian dibuatlah masing-masing lambang dari Pancasila tersebut yang jumlahnya 5. Isi dari Pancasila ini juga berjumlah 5 sesuai arti kata Pancasila. Berikut ini adalah bunyi atau isi dari Pancasila, diantaranya sebagai berikut. Pancasila adalah ideologi yang paling mendasar bagi bangsa Indonesia, yang juga berperan sebagai filsafat dan dasar negara yang kokoh, serta menjadi fondasi dengan dibangunnya bangsa Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Coronavirus atau virus corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan yang ringan hingga sedang, seperti penyakit flu. Banyak orang terinfeksi virus ini satu kali dalam hidupnya. Namun, beberapa virus corona juga menimbulkan penyakit yang lebih serius seperti 1. Middle East Respiratory Syndrome atau MERS-CoV, 2. Self-Acute Respiratory Syndrome atau SARS-CoV, 3. Pneumonia. SARS muncul pada November 2002 di Tiongkok, menyebar ke negara lain. Epidemi SARS yang berakhir pertengahan 2003 mengakibatkan 8.098 orang di berbagai negara. COVID-19 atau sering disebut sebagai coronavirus menyebabkan wabah pneumonia di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 dan menyebar ke negara lain pada tahun 2020. Indonesia sendiri mengaku COVID-19 dari Maret 2020. Masalah virus corona atau COVID-19 memanglah menjadi permasalahan bahkan di dunia. Virus ini membuat banyaknya
negara memutuskan untuk lockdown dan social distancing untuk meminimalisir penyebaran virus corona. Virus corona sendiri pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada Desember 2019 dan masuk ke Indonesia awal Maret 2020. Virus ini banyak memakan korban dengan cara menularkan dari satu orang ke orang lain. Pancasila memiliki nilai-nilai yang terkandung dalam setiap silanya yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada saat musim atau musibah virus corona ini. Sila pertama ini mengandung religius, sekaligus menjadi dasar dalam kehidupan spiritual manusia, agar agama atau kepercayaan adalah fondasi terbesar dalam kehidupan. Pada saat pandemi COVID-19, penerapan sila pertama dapat dilakukan dengan cara selalu berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan cara selalu berdoa kepadanya untuk keselamatan dunia. Tidak terputus asa dan percaya bahwa virus ini akan segera berakhir. Jadi sila pertama menjadi fondasi penguat berakhirnya. Jadi sila pertama menjadi fondasi penguat dalam diri manusia. Sila kedua Sila kedua memiliki arti bahwa setiap orang harus memperlakukan satu sama lain dengan memperhatikan martabat sebagai ciptaan Tuhan atau memanusiakan manusia lain. Selain ini menekankan agar kita sebagai manusia dapat memiliki tenggang rasa dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Dalam sila ini kita dapat menyatukan kita semua tanpa memandang dari fisik. Artinya kita harus meletakkan faktor keadilan pada kemanusiaan dan tidak menyudutkan saudara kita yang terkena COVID-19 dan selalu memberikan dukungan kepada tenaga medis yang sedang berjuang. Sila ketiga yaitu Sila ketiga ini memiliki arti bahwa sebagai bangsa Indonesia harus beratur walaupun berbeda-beda suku, agama, bahasa, dan daerah. Dengan persatuan yang erat akan terasa permasalahan yang berat menjadi ringan. Virus ini akan dapat dikalahkan dengan cara kita bersatu untuk melawannya. Yang dimana pada saat ini cara yang dilakukan adalah menjaga jarak dan berdiam diri di rumah saja. 4. Sila ini memiliki arti bahwa kepatuhan rakyat kepada pemimpin menjadi langkah awal dalam menghadapi virus corona ini. Seperti yang diperintahkan oleh pemerintah untuk melakukan social distancing, lockdown, dan sebagainya adalah salah satu cara meminimalisir penyebaran virus corona. Pemerintah juga harus mempertimbangkan efek yang ditimbulkan oleh virus corona, seperti masyarakat kehilangan pekerjaan dan penghasilan yang berkurang. Jadi dalam hal ini, selain masyarakat yang mendengarkan arahan pemerintah juga harus bersikap bijaksana dalam menghadapi wabah ini. Sila kelima, yaitu dalam sila ini menjelaskan bahwa tanggung jawab pemerintah kepada rakyat dalam menangani kasus corona ini dengan adil terhadap seluruh masyarakatnya. Pemerintah harus memperhatikan setiap masyarakatnya, baik untuk melayani kesehatan maupun dalam bentuk bantuan sembako dalam menghadapi virus corona tanpa memandang fisik. Aspek yang kedua yaitu keberadaan hutan sangat penting karena memiliki fungsi ekologis sebagai penampung karbon dioksida atau CO2, penghasil oksigen atau O2, penyedia air, dan mencegah timbulnya masalah global. Penghilangan hutan akan menyebabkan sedikit banyak mengganggu ekosistem yang ada di sekitarnya. Keanekaragaman flora dan fauna di dalamnya akan tertekan akibat kegiatan penghilangan hutan yang tidak bertanggung jawab atau yang biasa disebut illegal logging atau pembakaran liar. Pembakaran liar atau illegal logging biasa terjadi pada kondisi hutan yang sulit dijangkau oleh orang lain sehingga sulit dilakukannya pengawasan. Mirisnya penerbangan yang tidak disadari oleh surat izin sah sangat marak terjadi di Indonesia. Pengusaha produksi kayu lebih memilih jalan yang singkat daripada harus melewati birokrasi untuk memanen pohon hutan. Hutan yang memiliki keanekaragaman tinggi menjadi sumber kekayaan bagi negara tempat hutan tersebut. Flora
dan fauna yang hidup di dalamnya akan mendukung terciptanya ekosistem kompleks yang menghasilkan banyak manfaat bagi lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, hutan disebut sebagai penyeimbang ekosistem. Kegiatan pembakaran liar atau illegal logging menjadi ancaman bagi keberlangsungan ekosistem. Kejahatan yang marak terjadi di berbagai negara ini sangat membahayakan fauna ataupun flora yang ada di dalamnya. Hal ini disebabkan karena hilangnya tutupan hutan atau yang biasa disebut deforestasi. Kegiatan pemanenan pohon hutan yang seharusnya dilakukan menurut peraturan pemerintah setempat akan tetap mendukung pengelolaan hutan lestari atau sustainable forest management. Pemanenan pohon hutan yang dilakukan harus disertai dengan penanaman kembali anak pohon sehingga tidak menimbulkan dampak negatif akibat hilangnya tutupan hutan. Kebutuhan manusia akan bahan kayu semakin lama akan semakin meningkat. Meningkatnya permintaan tersebut akan memicu terjadinya pemanenan yang tidak jarang dilakukan tanpa memperhatikan dampak terhadap ekosistem di sekitarnya. Pembakaran liar atau illegal logging tentu saja menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi laju deforestasi di suatu wilayah. Deforestasi atau hilangnya penutupan hutan terjadi akibat banyaknya perusahaan produksi kayu yang melakukan penebangan secara besar-besaran pohon hutan tanpa melakukan penanaman kembali. Pada beberapa tempat, seperti pada wilayah gambut, hilangnya pohon akan menyebabkan kondisi yang merugikan bagi ekosistem di atasnya. Gambut yang harus tetap basah sepanjang tahun akan mengering akibat pembalakan sehingga ketinggian tanah berkurang. Kondisi ideal pada lahan gambut yaitu adanya tutupan tanah berupa tajuk pohon yang melindungi tanah, mengalami evaporasi sehingga tanah tidak kering. Kegiatan pembakaran liar atau illegal logging oleh penjahat akan menghilangkan tutupan hutan tersebut dan tidak bertanggung jawab atas perubahan yang terjadi pada lahan tersebut. Sekian presentasi yang saya bisa dapat sampaikan, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya.